Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan baik ya anak-anak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, untuk memulai pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin amin. Nah, untuk materi kali ini, hari ini kita akan membahas materi pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan, indahnya bersatu dalam keberagaman, subtema 5, tema 5, subtema 1 ya, muatan pelajaran PPKN yang tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu indahnya bersatu dalam keberagaman. Sudah siap anak-anak untuk mempelajari pelajaran PKN? Siap ya, harus siap. Nah, yuk kita mulai saja ke materi. Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping ini ya. Ya, gambar di samping adalah lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda Indonesia. Coba kalian perhatikan tulisan yang dicengkram oleh pita di bawah burung Garuda tersebut. Tulisannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu dari arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Benar sekali ya. Dari arti itu kita sudah bisa berpikir bahwa Indonesia itu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Apa perbedaannya? Indonesia memiliki berbagai keberagaman, baik diantaranya keberagaman suku, budaya, dan hasil alam ya. Jadi Indonesia itu sangat luas, banyak sekali berbagai suku. Di antaranya ada suku Sunda, ada suku Jawa ya, ada suku Dayak dan lain-lain. Itu contohnya keberagaman suku. Dan yang kedua tadi keberagaman budaya. Budaya juga sangat banyak ya di Indonesia. Sama ada budaya Sunda, budaya Jawa itu. Nah, selanjutnya bentuk wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan membuat budaya atau bangsa Indonesia memiliki banyak suku. Keberagaman suku bangsa tersebut telah tidak akan terjadi apabila masalah jika kita memiliki sikap toleransi ya. Jadi kita kalau memiliki sikap toleransi, keberagaman suku itu tidak akan menjadi masalah anak-anak. Karena kita tadi berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Meskipun memiliki banyak keberagaman, tetapi kita tetap satu tujuan, yaitu tetap Indonesia ya anak-anak. Seperti itu. Tadi bisa dikatakan keberagaman suku atau keberagaman budaya yang terdiri dari keberagaman budaya itu bisa dicirikan dengan pakaian ya, pakaian adat istiadat, makanan, ciri khas makanan dari berbagai daerah ya. Itu juga sudah berbagai perbedaan ya di antara kita. Gitu. Contohnya kalau dari ciri khas makanan ya,
Salah satunya kalau dari Sunda yaitu ciri khasnya galendo. Dari Ciamis ciri khasnya yaitu galendo. Berbeda lagi dengan di Palembang anak-anak. Mereka punya makanan ciri khas yaitu empek-empek contohnya seperti itu. Nah, tadi Ibu katakan toleransi. Toleransi itu apa anak-anak ya? Toleransi adalah ya artinya sikap kita bersikap menghargai keberagaman dan segala sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Jadi toleransi adalah sikap menghargai keberagaman meskipun segala sesuatunya berbeda dengan diri kita. Nah, itu sikap toleransi. Kita semua harus mempunyai sikap toleransi ya. Anak-anak harus mempunyai sikap toleransi. Kenapa? Untuk menghargai keberagaman yang berbeda dengan diri kita. Ya, dengan bersikap toleransi, kita akan menerima keberagaman yang ada dan dapat hidup berdampingan dengan baik ya. Contohnya di sekitar kita. Ya, apabila kita sedang berpuasa dan kita mempunyai teman yang tidak berpuasa ya. Nah, teman yang berpuasa tadi jangan sampai makan di depan teman yang sedang berpuasa ya. Itu lebih baiknya, karena kalau dia tidak makan di depan orang yang sedang berpuasa, berarti dia mempunyai sikap toleransi yang tinggi. Dia menghargai bahwa temannya sedang berpuasa seperti itu ya. Contoh lain di dalam kelas ya, sikap toleransi di dalam kelas. Tadi kan toleransi keindahnya satu dalam keberagaman ya. Di dalam kelas pun juga banyak sekali keberagaman ya yang berbeda-beda. Contohnya dari warna kulit. Di dalam kelas ada yang warna kulitnya itu contohnya ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang maaf ya anak-anak hitam. Tetapi di sana kita bisa melihat toleransi yang tingginya gitu ya. Teman-teman di dalam kelas tidak membeda-bedakan mana yang teman yang putih, mana teman yang warna kulitnya hitam dan warna kulitnya coklat kan. Tetapi kalian semua bisa berbaur dan belajar bersama-sama. Itu merupakan toleransi yang baik ya, yang tinggi di dalam kelas. Itu contohnya. Selanjutnya keberagaman yang ada pun tidak akan dipandang sebagai pembeda. Jadi kalau kita sudah menghargai dan sudah menjiwai apa itu sikap toleransi ya anak-anak, kita tidak akan dipandang sebagai pembeda. Jadi toleransi itu tidak akan dipandang sebagai pembeda, karena memang itu kita sudah tahu apa itu toleransi ya. Semoga kita semua itu bisa menjalankan sikap toleransi dan menghargai sikap toleransi, karena toleransi itu tadi Ibu katakan penting anak-anak ya. Seperti itu. Bersatu dalam keberagaman. Keberagaman suku bangsa, bahasa daerah, golongan, keberagaman agama ya, makanan khas, lagu daerah dan tarian daerah merupakan salah satu contoh, merupakan semua itu contoh kekayaan yang dimiliki ya oleh bangsa Indonesia. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah dianugerahkan keberagaman yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia ya. Kenapa harus bersyukur? Karena di negara lain itu tidak banyak keberagamannya ya. Nah, contohnya di Indonesia itu keberagaman dalam agama ya. Di Indonesia itu terdapat berbagai agama. Ada yang beragama Muslim, ada yang beragama Kristen ya, ada yang beragama Protestan. Nah, itu contoh keberagaman dalam agama. Tetapi meskipun
banyak sekali keberagaman, kita harus saling berdampingan dengan baik, harus saling toleransi ya. Nah, contoh lain kita harus di dalam kelas para siswa di kelas terdapat keberagaman. Dengan melaksanakan dengan baik ya, keberagaman itu terlaksana dengan baik karena mereka sudah menyadari pentingnya bersatu dalam perbedaan seperti itu. Jadi penting sekali anak-anak dalam keberagaman itu penting sekali, tadi Ibu katakan ya, toleransi. Terus selanjutnya itu bangga akan keberagaman. Kita meskipun berbeda-beda, tetapi kita harus bangga dengan keberagaman yang kita miliki. Ya. Satu, keberagaman adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Yang kedua, kita bangga dengan adanya keberagaman. Ya. Selanjutnya, rasa bangga yang dimaksud adalah bukan rasa bangga yang akan menjadikan kita sombong itu. Bukan rasa bangga seperti itu yang kita miliki. Tetapi rasa bangga yang dimaksud adalah bangga ya, dianugerahkan bangsa yang memiliki keberagaman yang banyak. Hal itu sebagai keunggulan yang ada pada diri kita dan menjadikan dan memupuk rasa cintanya, rasa percaya dirinya kita kepada tanah air ya. Makanya kita juga tidak bisa kita tidak bisa menyalahkan kenapa kita terlahir di Sunda contohnya, kenapa kita terlahir di Maluku contohnya, tidak apa-apa ya gitu. Karena tidak sama Bu, tidak apa-apa. Karena kalau kita memiliki rasa bersatu keberagaman, hal itu tidak menjadi masalah. Toh kita masih bisa berhidup rukun dengan orang Maluku contohnya, dengan orang Jawa ya, meskipun kita tidak hidup di sana, seperti itu. Itu yang sangat penting, bersatu dalam keberagaman. Karena kalau misalkan kita bersatu dalam keberagaman, akan indah ya, akan damai, tidak akan ada permasalahan, perseteruan ya. Berbeda dengan kalau kita tidak bersatu, masalah akan terus muncul anak-anak ya. Maka pentingnya bersatu dalam keberagaman. Seperti itu anak-anak. Nah, itu pembahasan materi PKN kali ini ya. Semoga kalian semua bisa mencerna apa yang Ibu sampaikan dan kalian bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak-anak bisa mengaplikasikan sikap toleransi, menghargai toleransi di masyarakat ya. Itu kesimpulannya. Semoga kalian anak-anak bisa menambah wawasan ya dari apa yang Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.